Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang data time series dengan menggunakan model VECM. Jadi yang pertama kali kita pertanyakan adalah mengapa kita menggunakan VECM? VECM adalah pengembangan dari vektor autoregression yang digunakan ketika variabel dalam sistem tidak stasioner pada level, tapi stasioner pada phase different. Yang kedua, saling terkointegrasi. Jika hanya ada satu pilihan, sebagai contoh, tidak stasioner pada level dan tidak terkointegrasi, maka VECM tidak cocok. Cocoknya adalah penggunaan model VAR, atau kalau semua lolos di stasioner pada level, model PAM juga bisa digunakan. Jadi syaratnya untuk VECM adalah yang pertama adalah stasioner pada phase different dan saling terkointegrasi. Sehingga kalau terpenuhi ini, maka analisis jangka pendek, analisis jangka panjang bisa kita lakukan. Modelnya adalah seperti ini. VECM digunakan karena kalau kita gunakan VAR level, maka berisiko regresi lancung. Apa itu regresi lancung? Regresi lancung atau spurious regression adalah hasil regresi yang terlihat sangat baik secara statistik. Apa cirinya? R-square-nya sangat tinggi. Banyak koefisien signifikan. DW-nya itu rendah, mendekati 0. Residual tidak stasioner. Tidak ada dasar teori yang kuat. Data time series tanpa uji stasioner. Sehingga VECM diharapkan mampu mengatasi masalah ini, regresi lancung. Nah, untuk mengatasi regresi lancung banyak cara. Yang pertama, jika semua variabel stasioner pada level, maka bisa pakai PAM, bisa pakai VAR. Tapi kalau stasioner pada phase different, maka kita gunakan ECM atau VECM. Itu salah satu solusinya untuk mengurangi kasus regresi lancung. Nah, terus kemudian apa tahapannya? Jadi kalau kita nanti tahapan dalam melakukan sebuah ECM, yang pertama wajib ada uji stasioner. Yang kedua, setelah stasioner terpenuhi dan harapannya itu adalah semua variabel lolos di phase different. Kemudian kita tentukan lag optimumnya. Kemudian setelah lag optimumnya kita temukan, kita uji dengan uji stabilitas. Karena ini penting. Karena jika ini dilanggar, maka VECM menjadi tidak valid. Kemudian uji kointegrasi. Nah, setelah ada uji kointegrasi, maka kita bisa menggunakan model VECM. Tapi jika tidak terjadi kointegrasi, maka kita kembali ke model VAR. Kemudian kita uji diagnostik model. Ada autokorelasi, heteronormalitas residual, stabilitas model. Kemudian setelah tahap 1-6 terpenuhi, baru kita bisa menggunakan analisis dinamis, impulse response function, dan varian decomposition. Jadi ini yang kemudian analisis tahapan yang harus dilalui kalau kita menggunakan uji estimasi VECM. Ini yang kemudian sebelum kita analisis, maka
data yang sudah ada, ini data keuangan Bank Komersial di Indonesia ya, dari mulai tahun 2021 bulan Januari dan berakhir 2024 bulan Agustus. Datanya time series ya. Maka kita copy dulu, ini adalah nama variabelnya. Kemudian datanya baru kita copy ke sini. Ya, dari ini kita copy sampai seluruh data terblok ya. Kemudian klik kanan kita copy. Oke ya, ingat data diawali 2021 bulan Januari berakhir 2024 bulan Agustus. Sekarang kita buka Fuse ya. Nah setelah ya kita buka Fuse, langkah pertama kita lakukan adalah memasukkan data Excel ke dalam Fuse. Maka kita copy ya file, new work file. Kemudian kita pilih ya, ada 3 pilihan. Yang unstructured ini adalah cross section, dated adalah data time series, panel adalah kombinasi cross dan time series. Kita pilih dated. Kemudian tadi kita lihat tadi adalah bulannya adalah Januari 2000 monthly ya, ini frekuensinya kita pilih 2021 monthly 01. Jadi bulan Januari. Kemudian berakhir adalah 2024 bulannya monthly Agustus 08. Oke ya. Nah, inilah yang kemudian kita bisa melihat dari rank atau sampel ada 44 observasi. Diawali 2021 Januari berakhir 2024 bulan Agustus. Nah, di sini baru ada terlihat konstanta ya atau alfa atau B0 ya. Dan residualnya atau errornya. Variabelnya belum masuk. Maka kita masukkan dengan cara quick empty group, kemudian kita di baris pertama dan kolom pertama ini kita copy. Kita copy, klik kanan, kita akan paste yang tadi sudah kita copy dari Excel. Setelah kita paste, ini akan muncul, di sini akan muncul nama-nama variabel. Oke, kita klik paste. Sudah muncul di sini ya. Nah, sekarang langkah pertama adalah tadi tahapannya adalah wajib melakukan uji stasioner. Dan harus stasioner pada data first different. Gimana caranya? Kita uji serentak. Uji bareng-bareng. Di sini adalah kita gunakan view. Kemudian kita pilih unit root test. Kita gunakan cross-sectional independent. Dari sini ada pilihan ya, test for unit root in, ada level first different sama second different. Kita pilih level dulu. Oke. Nah, sekarang sudah muncul ini. Nah, dari ini ya, maka gimana kita tahu bahwa dia lolos di data level atau tidak? Maka lihatlah probabilitas ini. Probabilitas ini harus angkanya di bawah 0,05. Jadi hipotesisnya apa? Hipotesis H0 adalah data atau variabel ini, variabel ya data itu tidak stasioner pada data level H0-nya. Kemudian H1-nya data stasioner pada data level. Karena tidak signifikan, berarti H0 adalah diterima. Berarti data tidak stasioner di level. Karena nggak stasioner, maka ya kita tingkatkan dari level ke first different. First level adalah data asli, sedangkan first different adalah data turunan atau perubahannya. Kita gunakan view, unit root test, cross-sectionally independent, kita rubah ke first different. Kita lihat oke. Maka kita lihat sekarang probabilitasnya.
probabilitasnya ini adalah di bawah 0,05. Artinya data first difference sudah stasioner. Berarti tahap 1 untuk model VHCM terpenuhi. Kenapa? Karena semua variabel harus stasioner di first difference. Selanjutnya, kita penentuan leg optimal var. Maka harus kita regres dalam bentuk var. Nah, gimana caranya? Maka sekarang kita kembali ke sini, ke view, kita gunakan spreadsheet. Ini ya. Nah, variabel ini nanti akan kita rubah ke dalam model var. Nah, caranya kita juga bisa dengan cara kita blok dulu. Jadi, row A, kemudian tekan Ctrl, kita pakai Bopo, LDR, MIR, RAL, dan ASCEIIN. Ya, dan ASCEIIN ya. Kemudian kita klik kanan, open, kita gunakan SVAR. Klik ke sini. Ingat ya, sebelum kita lanjutkan, metodenya tadi adalah metode standar VAR. Kenapa? Kan tadi mensyaratkan penentuan leg optimal VAR. Nah, kemudian karena tadi sudah lolos first difference, uji stasioner, maka ini harus dirubah juga dari level menjadi first difference. Berarti kita tambahkan D. Oke ya, setelah D kita tambahkan semua variabel, maka kita juga lihat ya, dari data ini, maka terlihat aset terlalu besar dibandingkan dengan lainnya. Row A, Bopo, NIMR, LDR, RAL ini adalah pakai prosentase atau desimal ya. Ini ya datanya miliaran atau triliunan ya. Berarti harus kita rubah untuk menyamakan ke sini. Kita rubah dengan menambahkan log ke sini. Nah, sehingga nanti hasil regresinya adalah berbentuk elastisitas. Artinya semuanya pendekatannya relatif. Nah, kemudian di sini ya kita buat saja misalkan 5. Berarti karena ini bulanan, maka ya 5 bulan itu masih masuk akal ya. Kita pilih OK ke sini. Klik ini. Nah, inilah kita dapat yang namanya regresi model VAR. Nah, saya kita dapat VAR ini kita lihat tadi, ini adalah kita lihat tadi adalah first difference. Ini semuanya first difference dengan menggunakan legnya 5. Nah, uji berikutnya adalah kita uji leg optimal. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita klik view, kemudian leg structure, kita gunakan leg length kriteria. Jadi panjangnya leg itu ke sini. Kita gunakan tadi 5 biar konsisten tuh 5 dulu. Karena tadi 5 ya, klik OK. Di sini kita bisa lihat tanda yang paling banyak atau kita cari AIC-nya. Ini 1, 2, 3, 4. Dari 5 pendekatan ini, LR, FPE, AIC, SC, HG, maka 4-nya berada di leg 5. Sedangkan 1-nya ada di SC. Maka kita bisa menggunakan leg paling banyak atau kita menggunakan AIC ini ya. Berarti kita pilih 5. Karena 5, berarti sekarang kita akan uji setelah kita tahu legnya 5, maka tahap berikutnya adalah uji stabilitas VAR-nya. Kenapa kita perlu uji stabilitas? Karena jika tidak stabil, maka VHCM tidak valid. Ya. Nah, dari mana kita dapat nanti semua robust harus di bawah angka 1. Oke. Gimana caranya? View, kita gunakan leg structure, kita pilih ada 2 ini.
Ini bisa untuk indikasi ya, apakah var tadi stabil atau tidak. Kita pilih tabel. Modulus ini R-nya ini semua di bawah 1. Berarti ada keterangan var satisfies the stability condition. Maka var sudah memenuhi kondisi stabil. Atau kita bisa juga menggunakan pakai grafik log structure AR graph tadi ini. Maka semua titik ada di dalam lingkaran. Berarti langkah 1, 2, 3 terpenuhi. Nah, setelah 3 terpenuhi ini, maka kemudian kita bisa melakukan uji kointegrasi ya. Kita bisa melakukan di sini adalah uji kointegrasi. Nah, gimana caranya kita bisa melakukan uji kointegrasi? Maka sekarang kita bisa melihat tadi dengan cara kita klik ke sini. Jadi kita klik, kita masuk ke Evius, kemudian kita akan lihat tadi adalah ini. Ya, kita lihat untuk view, kemudian kita pilih adalah co-integration test ini. Nah, ini saya sudah simulasi untuk leg 5 ini tidak terpenuhi. Kita turunkan karena tadi leg optimum ke 4 juga sama, maka saya gunakan legnya adalah leg 3. Ini ya, saya gunakan legnya adalah leg 3. Kenapa? Karena leg 4 dan leg 5 dalam Evius ada keterangan insufficient number of observation. Maka leg kita turunkan menjadi 3. Ini ke sini. Oke, ini ya. Klik di sini, oke, klik di sini. Nah, di sini ini kalau kemudian saudara tadi adalah melihat ini ya, ini adalah hipotesis non. Non ini tidak ada kointegrasi. Hipotesisnya ya, tidak ada kointegrasi. Ini signifikan. Berarti di sini menunjukkan bahwa ada setidaknya satu hubungan kointegrasi dalam sistem. Yang sini tidak ada kointegrasi maksimum 1. Ini signifikan. Berarti di sini menunjukkan bahwa ada lebih dari satu hubungan kointegrasi. Atmos 2 ada bintangnya signifikan. Hipotesisnya adalah maksimum 2 hubungan kointegrasi maksimum. Tapi karena signifikan berarti ada lebih dari 2 hubungan kointegrasi. Ini tidak ada. 4 ini tidak ada. Maka Atmos 5 ada bintangnya. Berarti di sini menunjukkan bahwa maksimum 5 hubungan kointegrasi. Ya, kita tolak, maka kesimpulannya adalah ada 5 hubungan kointegrasi secara signifikan. Karena ini sudah terpenuhi, ya, adalah kointegrasi ini, maka sekarang kita meregresi dalam bentuk model VECM. Nah, gimana caranya? Maka kita kembali ke estimate. Sekarang ini kita rubah. Klik ke sini dengan menggunakan vector error correction. Ini kita rubah tadi dalam bentuk 3. Harus konsisten ya, karena tadi kita gunakan sini 3 nih ya. Leg interval in first difference 1, 2, 3, 1 sampai 3. Kita oke dulu ya, kita oke, yang ini kita oke. Klik ke sini. Ya. Nah, model ini menjadi salah. Kenapa? Karena tadi kalau kita lihat tadi adalah semua variabel harus first difference. Ini ya. Itu adalah harus first difference. Semua tadi ya, kalau tadi ini harus first difference. Berarti ini
ini adalah second ada tanda duanya. Ini second, ini second. Maka kita rubah estimate ini, yang kita rubah yang ini. D-nya kita hilangkan. Jadi kita hilangkan D-nya. Kita hilangkan D-nya. Kita hilangkan D-nya. Ya, ini sudah kita hilangkan. Kita klik sekarang. Nah, sekarang ini sudah di first different. Ini first different, first different. Nah, sekarang apakah ini adalah regresi dalam jangka panjang model VCM? Ini jangka pendek. Apakah ada hubungannya? Kita lihat di sini. Maka inilah Anda perlu melihat dari sini. Poin penting kesalahan yang paling sering terjadi dalam model VCM. Menggunakan VCM padahal tidak ada integrasi. Ya, ini tadi adalah berkaitan dengan ini. Ini adalah co-integration-nya atau ECT-nya dalam ECM. Ini ya, ini wajib signifikan dan tandanya negatif. Ini ya. Ini variabel beruji stasioner atau campuran. Tadi sudah diuji, semuanya lolos di first different. Salah menentukan lag optimum. Ya, tadi maksimum 5, kemudian 4 dan 5-nya insufficient. ECT tidak signifikan tapi tetap dipaksakan. Ini ya, tadi ini ya. Nah, masalah ECT tidak signifikan atau bertanda positif. Dampak tidak ada mekanisme koreksi kesalahan sehingga VCM kehilangan makna. Solusinya ECT harus negatif dan signifikan. Ini sudah terpenuhi. Ya. Nah, selanjutnya sebelum ini kita analisis, maka sekarang kita bisa lihat ini. Uji diagnostik minimal. Jadi kalau tadi udah estimasi model VCM, sekarang adalah uji diagnostik model. Nah, model ini maka adalah yang wajib adalah stability. Nah, gimana caranya tadi? Yang ini kita bisa lakukan dengan cara view, kemudian lag structure. Ya, lag structure, maka kita gunakan tadi AR root tabel. Ini menunjukkan bahwa ya, perbedaan antara stability VAR dan stability-nya VCM adalah di sini. Dalam VCM, kriteria stability berbeda dengan VAR biasa. VAR, semua modulus akar lebih kecil dari 1. Tapi VCM boleh ada akar sama dengan 1 sebanyak jumlah unit root. Ya. Karena tadi kita gunakan tadi adalah 5 tadi ya. Kita gunakan unit-nya tadi ya. Ini ada 5 unit roots. Berarti ada 5 ya. Artinya apa? Secara teoritis memang memaksa adanya 5 akar unit. Mana akar unit tadi? Adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Baru untuk variabel tadi adalah di bawah ini ya, di bawah 1. Ini tadi. Nah, ini ya 5 akar unit. Ini bukan pelanggaran, tetapi ciri VCM yang benar. Jadi ini adalah VCM sudah benar ya. Karena apa? Karena di sini inilah yang kemudian kalau catatan ya. Stability condition adalah kunci. Tanpa ini VCM runtuh. Artinya sudah terpenuhi syarat stability ini ya. VCM specification impulse 5 unit root. Jadi sudah ada 5 ini. Ini memang dipaksa untuk 1 ya. Dan yang ini semua di bawah 1. Berarti ya, sekarang ini sudah valid. Nah, tinggal sekarang adalah LM autocorrelation. Sangat disarankan normality option, hetero option. Nah, sekarang kita coba tes juga nanti ini ya, LM autocorrelation, heteroscedasticity. Nah, kita juga sama, kita kembali ke estimate tadi ke sini. Nah, sekarang kita uji view. Kita gunakan tadi adalah untuk residual. Ya, kita gunakan auto correlation LM test. Klik ke sini.
Lag-nya kita gunakan sama 3 tadi. Klik ke sini. Ya. Ini kita lihat tadi, kalau kita lihat tadi, untuk LM-nya, probabilitasnya semua di atas 0,05. Berarti model VECM-nya terhindar dari autocorrelation. Selanjutnya, kita gunakan hetero. Kita guna residual, kita gunakan adalah yang weight heteroscedasticity no cross term. Ini juga sama. Joint test tadi kita gunakan ini ya, tes keseluruhan ya. Ini adalah probabilitas di atas 0,05. Artinya VECM tidak mengandung hetero dalam sebuah model. Terakhir, kita gunakan tadi adalah normality. Ini ya, kita gunakan tadi ini ya. Nah, ini kalau kita join semua ini signifikan. Ini join ya, tapi kalau kita gunakan tadi ini join ya, tapi tidak mensyaratkan lolos untuk normality. Kita lihat di sini adalah option. Ini option ya. Berarti model ini untuk tahapan sudah terpenuhi. Tahap 6 sudah terpenuhi, maka kita tinggal tahap ke-7. Impulse response function dan varian decomposition. Nah, ini kemudian sekarang kembali ke tadi ini ya. Klik ke sini. Ini ya, ini kalau kita lihat dalam jangka panjang ini signifikan untuk Bobo leg 1 ini signifikan, dalam jangka panjang ini signifikan, ini signifikan. Signifikan ini ya. Ini signifikan. Nah, kecuali 1. Nah, kemudian untuk ini, untuk jangka pendek, ini terjadi co-integration ya, atau HCT-nya signifikan bertanda negatif sudah terpenuhi. Kemudian ini ya turunan first difference row A, leg 2, ini yang di atas 2 ini signifikan semua. Ini signifikan ya. Ini signifikan. Jadi modelnya ini ada 6 model. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini model pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini signifikan atau tidak? Kita bisa gunakan tadi proc. Kemudian kita gunakan make system. Order by variable. Ini ada 6 bentuk persamaan VECM. Ini yang kita harapkan modelnya. Ini tadi yang kedua. Ini ya, ini kedua. Ini ketiga. Ini keempat, kelima, keenam. Nah, kita hanya fokus ke row A ini. Berarti ke C1 sampai C20. Nah, C1 tadi row A leg 1 ya. Ini kemudian Bobo min 1 tadi ya. Ini urutan tadi ya. Urutannya dalam jangka pendek tadi ini. Ini ada 20 tadi ini. Ini dalam jangka pendek. Maka kita sekarang proc estimate ini ya. Kemudian kita klik OK. Maka ini yang kita ambil adalah yang ini. 1 sampai 20. Signifikan atau tidak, lihatlah probabilitas. Oh, untuk C1 tadi, ya, signifikan. Kenapa? Karena di bawah 0,05. C2 tidak signifikan. C3 signifikan di bawah 0,0. Dan seterusnya sampai kemudian C20. Ini ya, tadi untuk memutuskan tadi, signifikan tidak. Ya. Oke, kita kembali sekarang ke sini. Nah, setelah kita analisis model VECM-nya, ya, tadi kita gunakan tadi adalah kalau kita lihat tadi ya, ini hasilnya tadi adalah ini ya. Maka sekarang kita bisa lihat tadi ini. Ini tahapnya ya, analisisnya tadi ya, itu sudah kita lihat. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan IRF dan varian decomposition. Nah, caranya apa? 5 ini ya, view. Kemudian kita gunakan varian decomposition. Oke, nah kita ketemu yang ini. Artinya, pada periode pertama, maka row A ditentukan row A itu sendiri. Karena 100% ini masih 0. Periode kedua, maka row A dipengaruhi oleh row A sendiri 66%.
Kontribusi variabel lain, contoh adalah NIMR meningkat jadi 17,7%. Aset 9,93%, kemudian RAL 3,5%, dan BOBO 2,26%. Pada periode ke-10, maka di sini ROA itu hanya dipengaruhi 2-3% dari waktu sendiri. Nah, yang paling banyak peran adalah BOPO. Dalam periode ke-10 ini, BOPO punya peran signifikan karena 39,9% mempengaruhi return on asset. Kemudian dilanjutkan oleh NIMR, kemudian LDR, long asset, dan RAL. Ya. Nah, terakhir, kemudian kita lihat impulse response. Nah, di sini ada 6 persamaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Jika terjadi goncangan, ya, bagaimana kemudian gambarnya akan menunjukkan. Jadi ini adalah persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, persamaan 4. Dan model ini adalah model VCM yang sudah memenuhi secara metodologi. Ya, tinggal kemudian bagaimana ini dianalisis ya. Kemudian dengan dukungan dari beberapa referensi ya, sehingga kemudian ini bisa menjadi sebuah tulisan. Mungkin ini sedikit yang bisa saya berikan. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.